Februari kemudian kita berkelektor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz Tio di pembelajaran yang tentunya seperti biasa, simpel saja. Pada kesempatan kali ini Ustadz menyediakan waktu untuk teman-teman belajar persiapan SAS. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman memahami dan juga lebih siap untuk SAS dan sukses. Tidak ada yang remet serta banyak sang 100. Tentu kita mulai dengan bacaan basmalah teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya teman-teman kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, yang pertama ini menarik. Tentunya menarik itu tidak mendorong. Kita langsung saja. Jenis-jenis bilangan rasional. Rasional itu dari kata masuk akal. Masuk akal itu maksudnya gimana? Semua bilangan yang kamu tahu kecuali imajiner. Bilangan desimal, pecahan, persentase, dan yang lainnya. Gitu. Simpel saja. Berikutnya nomor 2. Contoh bilangan bulat. Judulnya saja sudah bulat. Nggak boleh pecah-pecah. Ya, nggak boleh pecahan, nggak boleh desimal, nggak boleh koma-koma, nggak boleh persen. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, nol, dan positif. Kalau tanya contohnya banyak, tapi saat kasih beberapa saja, yaitu titik, titik, titik artinya bisa diperkecil ke kiri, yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan titik-titik lagi artinya bisa lebih besar dari itu, 5, 6, dan seterusnya. Nah, berikutnya contoh bilangan pecahan. Pecahan itu kayak gimana sih? Ya simpel saja, pecahan itu teman-teman sekalian seperti yang sudah nampak di share screen, yaitu bilangan yang bisa dibentuk A per B. A-nya bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat. Boleh negatif, boleh positif. Nah, contohnya gimana? Negatif 2 per 3, 2 per min akar 3 ya, 3 per 5, negatif 5 per 7, dan sejenisnya lah gitu ya. Nah yang paling enak itu, yang paling gampang itu, yang paling renyah itu desimal. Desimal itu pokoknya ada koma-komanya teman-teman. Koma-koma berapa? Terserah, mau negatif, mau positif. Contoh negatif 0,4, boleh, siapa yang larang. Negatif 0,9 Ustaz, boleh, nggak apa-apa. Terus ada lagi 0,4, ada 0,7, 2,6, 700,7. Ya, pokoknya ada koma-komanya. Itu namanya desimal. Baik, berikutnya kita masuk kepada operasi bilangan pecahan nih teman-teman sekalian. Contoh, hasil dari 1/4 ditambah 1/8. Ingat, pertama itu pastikan penyebutnya sama, menyamakan penyebut. Nah, di sini Ustadz bold, 1/4 ya berubah menjadi 2/8. Loh kok bisa Ustadz? Sulapan dah? Bukan. Di sini kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi 4 itu harus menjadi 8 agar sama-sama penyebutnya 8. Ingat, penyebut itu di bawah, pembilang itu di atas. Satu lagi, penyebut itu di bawah. Nah, 4 menjadi 8 itu dikali 2. Nah, kita harus adil. Kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Maka 1/4 berubah, ya bisa dikonversikan, bisa diubah menjadi 2/8, bosku. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, sama-sama 8 nih, yang di bawah itu penyebut, kau fokus saja pada yang di atas. Nah, di atas itu pembilang 2 tambah 1. Jadinya 3 pembilangnya. Maka hasil akhirnya 3/8. Simple saja. Nah, berikutnya pengurangan pecahan. Nah, ini menjadi menarik karena ada kemampuan konversi ke bentuk lain yang diuji. Nah, makanya fokus, serius. Jangan layamutu wala yahya. Tidak bermutu menghabiskan biaya. Contoh, 1/2 dikurangi 1/4. Ingat, penyebutnya disamakan dulu. Sehingga di sini teman-teman sekalian, 1/2 berubah menjadi 2/4. Sama caranya dengan soal sebelumnya. Ketika sudah sama-sama penyebutnya 4, fokus ke atasnya. 2 dikurangi 1, yang atas itu. Maka 1/4. Kalau di multiple choice atau pilihan ganda tidak ada jawaban pilihan ganda 1/4, nggak usah kaget. Apalagi stroke, apalagi kejang-kejang. Nggak perlu ya.
Ubah ke dalam bentuk lain. Contoh, itu kan sudah pecahan. Ubah ke bentuk desimal. 0,25. Nah, kalau nanya 0,25 gimana caranya ya banyak hal yang harus kamu pelajari. Ya, tanya-tanya Google bagaimana cara baginya. 0,25 nggak ada Ustaz. Ganti ke persentase 25%. Jadi seperti itu. Ya, gitu. Berikutnya, Fumiko memiliki 7 foto pahlawan Indonesia di rumahnya. Lalu saat ada pertemuan keluarga, ada banyak sepupunya yang suka dan minta. Dengan tulus, Fumiko memberikan 2 foto kepada sepupunya. Kalau dikasih ya berkurang, makanya di sini min 2. Nah, terus 1 foto pada sepupunya bernama Jos. Nah, dikurangi 1 nih. Nah, terakhir 1 foto pada sepupunya bernama Arjuna. Nah, dikurangi 1 lagi nih. Sisanya 3. Yang ditanya bentuk pecahan dari sisa dari keseluruhan foto awal. Maka sisanya 3, awalnya 7. Jawabannya 3/7. Simple saja. Nah, berikutnya terkait dengan zakat nih teman-teman. Kita tuh banyak hal ya yang harus kita kuatkan khususnya agama Islam itu ya. Kalau bisa zakatnya 2,5%, kalau bisa harta kita jangan cuma 2,5% yang keluar. Kalau bisa minimal 10% atau selebihnya. Tapi kita fokus dulu nih di zakat mal yang tentunya aturannya jelas, yaitu 2,5% dan sudah masuk nasab tentunya, yaitu 1 tahun. Nah, fokus. Jadi ceritanya, Nabil punya uang tabungan 800 juta. Nah, sudah tersimpan 1 tahun. Nah, udah masuk nasab nih. Nah, mau mengeluarkan zakatnya. Maka gimana? Gampang banget. 2,5% itu dikali 800 juta tabungannya. Apa artinya persen? Ya, tepat sekali. Per 100. Nah, habis itu kalian bagi tuh 100 sama 800 juta. Sama-sama dibagi 100. Maka lanjutnya adalah 2,5 dikali 8 juta. Nah, 2,5 dikali 8 juta jawabannya adalah 20 juta. Simple saja. Berikutnya, pertidaksamaan yang tepat antara 2/4 titik-titik 1/5 adalah gampang banget. Tentunya penyebutnya disamakan dengan KPK-nya. Kalau nggak tahu KPK gimana caranya, pokoknya disamakan. Dalam hal ini penyebutnya disamakan 20 nih teman-teman. 2/4 menjadi 10/20 dan 1/5 menjadi 4/20. Ingat, penyebut di bawah dan pembilang itu di atas. Maka setelah penyebutnya sama, perhatikan saja pembilangnya yang atas nih. 10 sama 4 banyakkan mana? Oh, banyakkan 10. Maka pertidaksamaan yang tepat adalah lebih dari. Soal berikutnya hampir sama persis, tinggal menyesuaikan. Nah, berikutnya adalah fokus. Saya sudah melambatkan notasi kecepatan saya dalam menjelaskan. Kalau kamu tidak fokus, nanti la yamutu wala yahya kamu ya. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan adalah koefisien. Bahasa sederhananya, koefisien merupakan angka atau bilangan yang berada di depan variabel. Fokus kepada variabel yang ditanya. Contoh, koefisien X pangkat 2. Kok fokus pada X pangkat 2? Oh, ternyata 5X pangkat 2. Di sebelah kirinya kok positif. Maka otomatis koefisien X pangkat 2 adalah 5. Jika ditanya berapa konstantanya, ya 4. Konstanta itu angka saja. Kalau ditanya koefisien X pangkat 3, oh fokus 2X pangkat 3. Koefisiennya berapa berarti? 2. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah penjumlahan di mana aljabar kita aplikasikan. Ingat, hanya yang sejenis yang bisa beroperasi. Ingat selalu perumpamaan Sastio, tahu sama tahu, tempe sama tempe. Sampai kiamat 2 tahu 2 tempe. Nggak bisa jadinya 4 tempe. Misalkan. Misalkan lagi mangga. 5 mangga tambah 5 mangga. 10 mangga. Sejenis. Tapi kalau 5 mangga ditambah 7 apel. Ya sampai kiamat ya 5 mangga 7 apel. Nah di sini adalah aljabar. Fokus memang harus teliti. Dan hati-hati. Kau dekatkan yang sejenis. Yang sesuku. X pangkat 3Y kau dekatkan dengan X pangkat 3Y. Nah, berikutnya di situ ada X pangkat 2Y ditambah 5X pangkat 2Y yang sejenis. Ada min 21X didekatkan dengan min
24X. Ada min 24 itu konstanta dikekatkan dengan plus 29. Sehingga kita dapatkan hasil 2X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat 2Y dikurangi 45X ditambah 5. Simpel saja. Soal berikutnya teman-teman sekalian, hampir sama dengan soal di atasnya, maka saya tidak bahas, saya fokus kepada perkalian aljabar. Nah, di sini menarik. Jadi 2A ini kau kali dengan 3A. Jadinya 6A pangkat 2. Lalu 2A-nya kau kali dengan 2B. Nah, angka dengan angka, huruf dengan huruf. Angkanya 2. Dikali 2, jadinya 4, bosku. Nah, A-nya sama B ngikut saja. Lalu 2B dikali 3A. Ingat, angka dengan angka, 2 kali 3 jadinya 6. Ustadz, kok nggak ditulis BA? Loh, ingat, matematika itu sistematik urut A dulu baru B. Maka ditulisnya 6AB. Terakhir, 2B dikali 2B jadinya 4B pangkat 2. Nah, ini yang hampir kebanyakan terpleset nih, fokus. Kalau yang sejenis bisa beroperasi. Di sini ada 4AB ditambah 6AB. Maka jadilah 10AB. Kesimpulannya, jawaban akhirnya adalah 6A pangkat 2 plus 10AB ditambah 4B pangkat 2. Oke, fokus semuanya. Selanjutnya ini adalah mencari nilai A. Boleh pakai coba-coba, boleh pakai aljabar. Kalau pakai aljabar gimana Ustaz? Kau tulis soalnya. Lalu kau pindah plus 8 menjadi negatif 8. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif, bosku. Nah, di sini 20 dikurangi 8 dapatnya 12 nih. Nah, kita dicari A. Berarti 12 dibagi dengan 6. Nah, dapatlah kita A sama dengan 2. Nah, simple saja. Oke. Berarti A-nya berapa, teman-teman? Ya, betul. 2. Nah, di sini ingat teman-teman sekalian, bentuk notasi ilmiah selalu bilangan bulat, koma. Jadi desimal dulu. 756 berarti 7,56 kau tulis dulu. Baru dikali 10 pangkatnya. Nah, jadi kau mikir 10 pangkat berapa yang harus menghasilkan 75.600.000. Nah, nolnya sudah jelas 5. Ada 2 angka yang mundur 2 langkah, maka ditambahi nolnya pangkatnya 2. Maka di sini 10 pangkat berapa? Ya, tepat sekali 10 pangkat 7 jawabannya. Nah, FPP dan KPK kau cari sendiri, perhatikan dengan seksama di buku banyak, di internet apalagi agar mandiri berprestasi. Nah, berikutnya teman-teman sekalian di sini skala. Nah, skala di sini sebenarnya simple ya, menjadi tidak simple kalau tidak bisa. Nah, maka kalau ditanya jarak sebenarnya ya simpel saja. Ya, 5 cm itu kau kali dengan skalanya 600.000. Nah, kita punya di sini 3 juta. Ya, 3 juta. Tapi ini sentimeter. Nah, biasanya kalau di pilihan ganda ditanyanya kilometer. Nah, ingat sentimeter ke kilometer itu naiknya 5 tingkatan, 5 tangga. Maka dibagi dengan 10 pangkat 5. Sehingga nolnya 5 itu dikurangi. Sehingga jadinya 30 km. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kau bisa tentukan di sini. Kalau 40 km 1 liter, maka butuh berapa liter untuk 135? Pakai logika juga bisa, ya. Berikutnya suhu. Nah, ini yang sering kalah nih, teman-teman. Ingat, selisih itu selalu yang besar dikurangi yang kecil. Berarti yang besar 38 dikurangi negatif 2. Nah, kalau negatif ketemu negatif, bosku. Jadinya apa? Positif. Maka 38 ditambah dengan 2. Jadinya berapa, teman-teman? Ya, tepat sekali. 40. Nah, berikutnya kalau ini gimana? Ada yang masih tahu nggak? Nah, di sini gampang saja. Ini kan bisa Ustadz ubah nih, ada 4. Nah, gini. Nah, ada 4
Yang mana di sini 4 pangkat X. Kan gitu. Kan memang ada 4 di situ. Nah, sehingga kita punya nih. Ya, di sini kita tahu bahwa pangkatnya itu 1 tambah X. Kenapa? Karena kalau dikali, pangkatnya dijumlah. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu, perhatikan dengan seksama, kau harus tahu. 256 itu pangkat berapa? Oh, ternyata pangkat 4 sesungguhnya. Nah, kalau sudah sama-sama, memang harus disamakan 4 pangkatnya, agar kita bisa fokus ke pangkatnya. Ya, misalkan di sini ya. Oke, pangkat 4. Maka kita fokus, kan sudah sama 4 pangkat X plus 1. Yang kanannya 4 pangkat 4. Maka X plus 1 bisa kau tulis sama dengan 4. Fokus ke pangkatnya sekali lagi. Maka kalau nyari X, simple saja. 4 dikurangi 1. Jawabannya 3, bosku. Nah, gitu ya. Nah, satu lusin harus tahu ya. Satu lusin sama dengan 12 biji. Ya, atau pieces, bahasa sederhananya. Atau buah, terserah. Ya, seperti itu. Maka kalau dia memiliki 10 buku, ditulis 10 dulu. Terus membeli lagi 3 lusin, 3 dikali 12. Ya, 3 kali 12. Terus dikasih berarti kan dikurangi 24. Nah, berarti 10 ditambah 36 dikurangi 24. Jawabannya adalah 22 gitu ya. Nah, kalau ada Abdi ke perpustakaan setiap 2 hari sekali, Indah ke perpustakaan 6 hari sekali, Sinta ke perpustakaan 4 hari sekali, oh mereka pernah ke perpustakaan bersama-sama hari Rabu, terus ditanyakan tentukan hari apa lagi mereka bertemu, maka pertama harus dicari KPK-nya. KPK-nya dari faktorisasi prima. Kalau cari di internet banyak, bisa pakai one faktor, bisa pakai cara tabel. Nah, KPK itu di sini ketemunya 12. Maka 12 hari kemudian dari hari Rabu, mereka akan ke perpustakaan dengan bersamaan. Jawabannya hari Senin, seperti itu. Nah, di sini menarik ya, persegi panjang. Pertama, teman-teman tulis apa yang diketahui. Ketahui pertama, panjangnya sama dengan 3 kali lebar. Siapa yang ngomong? Soal. Mana ngomongnya? Aturan panjang sama dengan 3 kali lebarnya. Lalu ditulis kelilingnya 40 cm. Lah kok bisa? Soal yang ngomong. Nah, ini. Nah, lalu ditanya luas persegi panjang. Ingat, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi kita harus tahu nih panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti. Nah, kita gunakan rumus keliling dulu, yaitu 2 kurung buka panjang kali lebar. Jadi sebenarnya kan gini nih ceritanya. 2 kurung buka panjang ya. Tapi di sini ceritanya kan gini, panjang ditambah lebar. Nah, panjang tadi kan sudah kita 3 lebar. Kita tulis, kita substitusi. Sehingga 4 lebar. Nah, 2 dikali 4 lebar, jadinya 8 lebar. Nah, lebarnya berarti 40 bagi 8, 5. Nah, kalau panjang 3 kalinya 15. Sehingga luasnya 15 dikali 5. 75. Nah, berikutnya adalah jika sepatu dimisalkan A dan tas misalkan B, tulislah bentuk aljabar 5 sepatu tambah 7 tas. Ya gampang, 5A ditambah 7B. Terakhir, tentukan koefisien variabel dan konstanta pada bentuk aljabar yang dimaksud. Gampang. Ingat, koefisien itu adalah angka di depan huruf. Ditulis jelas hurufnya. Maka seperti contoh ini, 6 koefisien X pangkat 2Y, 3 koefisien XY, negatif 21 koefisien X. Variabelnya apa? Hurufnya saja. Nggak usah dikasih pangkat. Hurufnya saja. X dan Y. Terakhir konstanta itu apa sih? Angka saja. Maka jawabannya 21. Simple saja. Semoga pembahasan dari slide ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga juga tidak ada yang remedial dan terus menyenangi belajar matematika. Ingat sesungguhnya sesudah kesulitan itu tentu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat ke-6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matematika itu simpel saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.